Hai Sobat Kredibel, menjelang akhir tahun, tahapan pengadaan barang jasa banyak yang sudah dalam tahap pelaksanaan kontrak, terutama kontrak jasa konstruksi pada pemerintah daerah. Berdasarkan data Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, pekerjaan konstruksi tidak jarang mengalami keterlambatan penyelesaian dalam pelaksanaannya, bahkan sampai terjadi putus kontrak. Lalu, bagaimana caranya mencegah hal-hal tersebut? Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dijelaskan bahwa salah satu tugas dari PPK adalah mengendalikan kontrak, yaitu memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan kontrak, baik dari segi kualitas, kuantitas, biaya, waktu, dan layanan. Dalam pelaksanaan pengendalian kontrak, dimungkinkan PPK dibantu oleh konsultan pengawas. Namun demikian, PPK tetap bertanggung jawab terhadap pengendalian kontrak, terutama dalam pengambilan keputusan pada pengendalian kontrak kritis. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kontrak sudah memasuki kategori kontrak kritis jika terjadi kondisi sebagai berikut. 1. Dalam periode pertama, yaitu rencana fisik pelaksanaan 0 sampai dengan 70% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%. 2. Dalam periode kedua, yaitu rencana fisik pelaksanaan 70% sampai dengan 100% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%. 3. Dalam periode kedua, yaitu rencana fisik pelaksanaan 70% sampai dengan 100% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. Contohnya, pada pekerjaan pembangunan jalur masuk dan keluar, khusus untuk penggunaan kendaraan sepeda motor dengan lebar jalan 2,4 meter yang akan dibangun sepanjang 4,6 km dengan pelaksanaan kontrak selama 3 bulan. Pada minggu kelima, ternyata progres realisasinya di bawah target rencana. Ada deviasi keterlambatan sebesar 13%. Kondisi ini sudah memasuki kriteria kontrak kritis. Lalu, apa yang harus dilakukan? PPK menerbitkan surat peringatan pertama, dilanjutkan dengan mengadakan rapat pembuktian atau biasa disebut show cause meeting pertama atau SCM pertama, yang membahas program percepatan yang disusun oleh penyedia untuk melakukan uji coba tingkat 1 dalam periode yang disepakati, menyesuaikan dengan ruang lingkup dan waktu pelaksanaan secara keseluruhan. Dalam kasus ini, diberikan waktu selama 7 hari kalender. Selanjutnya, PPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan uji coba tingkat 1. Namun, setelah uji coba tingkat 1, PPK mendapati deviasi keterlambatan progres sebesar 11%. Artinya, PPK harus mengeluarkan surat peringatan kedua kepada penyedia. Kemudian, segera mengadakan rapat pembuktian atau SCM kedua untuk membahas program percepatan yang disusun oleh penyedia untuk melakukan uji coba tingkat 2 dalam periode yang disepakati, menyesuaikan dengan ruang lingkup dan waktu pelaksanaan secara keseluruhan. Dalam kasus ini, diberikan waktu selama 7 hari kalender. Selanjutnya, dilakukan pemantauan oleh PPK terhadap uji coba tingkat 2. Hasil dari pemantauan uji coba tingkat 2, ternyata progres pekerjaan realisasi dapat mengejar deviasi keterlambatan menjadi 7%. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kembali keterlambatan melebihi toleransi deviasi, maka penyedia tidak dikenakan surat peringatan ketiga, namun akan dikenakan surat peringatan pertama karena kasus baru. Apabila penyedia sampai dengan surat peringatan ketiga, SCM ketiga, dan uji coba tingkat 3 tidak mampu mengejar target yang disepakati, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Untuk melanjutkan sisa pekerjaan,
PPK dapat melakukan penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan apabila ada atau penyedia lain yang dianggap mampu. Dengan demikian, diharapkan pekerjaan tetap dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tidak menjadi proyek mangkrak pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, terhadap penyedia yang melakukan wan prestasi tadi, dikenakan sanksi pencairan jaminan uang muka jika ada, pencairan jaminan pelaksanaan, dan sanksi daftar hitam. Nah, sudah jelaskan bagaimana pengendalian kontrak kritis? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.